Israel harus minta izin dari tentara-tentara Israel. Kalau minta izin dari tentara Israel masuk, harus tak boleh atas 200 orang yang bisa masuk tempat Masjid Al-Aqsa, walaupun salat Jumat. Satu tempat muat untuk 1.200.000 orang, Israel terima hanya 200 orang saja masuk. 200 orang ini tambah lagi, bukan sahabat-sahabat dari 200 orang bisa masuk. Enggak. Harus usianya dan umurnya 50 tahun ke atas. 50 tahun ke bawah, kalau kurang 1 hari, tak bisa masuk. Mereka atur siapa yang masuk, siapa yang keluar. Hanya 200 orang saja bisa masuk salat di tempat Masjid Al-Aqsa. Kenapa? Sepi. Karena umat Islam belum sadar. Umat Islam belum bangun. Umat Islam sibuk apa? Allahu a'lam. Sibuk main HP, main TikTok, main Instagram, main FB, main game. Sampai anak-anak kita juga main game 24 jam. Sampai anak-anak kita sudah lupa diri, dari main game mereka sudah menjadi main judi. Betul atau tidak? Satu game, dari satu game ini lebih enak menjadi judi. Kita sama juga. Satu kali kita lewat FB, tambah lagi IG, tambah lagi WhatsApp, tambah lagi TikTok, sampai kita tak bisa tidur, harus HP kita samping kepala kita. Maknanya orang Israel dan orang kafir sudah pegang otak kita dan hati kita dan aqidat kita dan anak-anak kita di dalam rumah kita. Mereka sudah menjajah hidup kita dan diri kita, gak baru datang dan masuk negara kita. Itu umat Islam sekarang. Umat Islam lihat dan menjadi diam. Kenapa? Allahu a'lam. Antum tahu sendiri. Kita tak mau mensalahin orang-orang. Semua orang ada salah. Tapi semoga Allah subhanahu wa ta'ala membaikkan dan memberikan hidup antum dan kasih antum sadar dan ingat dan fokus untuk peraturan-peraturan Allah subhanahu wa ta'ala dan agamanya, biar antum bisa mengagar tempat syurga Allah subhanahu wa ta'ala di hari akhirat. Tapi kalau hidup kita menjadi seperti ini, yakin 200%, bukan 100%, kita mustahil masuk syurga dan kita mustahil dapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan untuk masalah Masjid Al-Aqsa saja, enggak. Karena diri kita, walaupun kita 5 waktu salat di masjid, tapi kita tak ada jujur dalam hidup kita. Kalau kita sudah salat dan baca Al-Fatihah, apa makna maksud Al-Fatihah? Maksud Al-Fatihah dan maknanya itu janjian kita terhadap Allah, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sudah janji sama Allah subhanahu wa ta'ala, kenapa kita harus baca Al-Fatihah setiap 1 rakaat? Kenapa kita harus baca Al-Fatihah setiap kali kita mau buka Al-Quran, kita harus baca Al-Fatihah juga? Karena ini surat janji. Surat janji kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi orang-orang Islam walaupun mau salat sehari 100 waktu, bukan 5 waktu, tapi apa yang dia baca dan dia sudah janji sama Allah subhanahu wa ta'ala dalam salatnya, tapi dia keluar dari tempat masjid, dia sudah lupa apa yang janjinya sama Allah subhanahu wa ta'ala. Keluar dari tempat masjid, dia tak ada jaga anaknya bagaimana. Keluar dari masjid ikut bohong dan curi dan zina dan. Mana janjian antum sama Allah subhanahu wa ta'ala dalam salat antum? Mana? Maknanya kita bukan orang muslim. Kita muslim palsu. Kita muslim riya. Karena itu orang kafir sudah menang dan kita sudah rendah. Karena kita jauh dari peraturan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita jauh dari aqidat kita. Kita jauh juga dari anak-anak kita. Bagaimana kita mau hajar mereka menjadi anak saleh. Tapi kita tunggu anak kita turun dari langit, Allah kasih satu anak menjadi anak saleh. Bagaimana? Atau panggilan Allahu Akbar di waktu salat. Ayah dan ibu, ayah mana anaknya tanya, ayah mana ya ibu? Ayah cari duit. Ayah cari ATM ada. Ibu sibuk masa bersih rumah atau main atau tidur. Anaknya ikut sama juga.
Tak ada siapa-siapa panggil dia salat atau hajarin Quran atau iqra atau apa-apa. Bagaimana anak saleh? Tapi kalau kita berdiri sebelum anak kita waktu azan Allahu Akbar, yuk adik salat, yuk abang salat, yuk kakak salat, kita bisa dapat anak menjadi apa? Jadi anak saleh. Betul atau tidak? Maknanya siapa yang urus anak kita menjadi anak saleh? Allah atau kita? Kalau Allah mau urus, Allah tak kasih bahalanya untuk kita menjadi dapat anak saleh. Kenapa? Karena ini satu amalu dari 3 amalu yang di hari akhirat Allah Subhanahu wa taala mesti tanya kita. Yang soalan pertama, salat antum bagaimana? Bukan dalam kubur ya, dalam kubur beda. Dalam kubur Tuhanmu siapa? Nabimu siapa? Agamamu siapa? Itu beda. Kita bilang untuk hari kiamat. Hari kiamat ada 3. Soal pertama, salat antum bagaimana? Karena ini yang hubungan antum sama Allah Subhanahu wa taala. Salat antum bagaimana? Dan dengar dan ingat baik-baik. Setiap ibadah, setiap fardu Allah Subhanahu wa taala sudah memerintahkan kepada Rasulullah lewat malaikatnya Jibril. Betul tak? Quran sudah turun kepada Rasulullah lewat Jibril. Semua fardu-fardu yang Allah Subhanahu wa taala sudah suruh kita buat di dalam Al-Quran lewat Jibril alaihi salam untuk sampai ke Rasulullah. Hanya salat Allah Subhanahu wa taala sudah panggil nabinya ketemunya langsung di malam Isra dan Mi'raj. Waktu Allah Subhanahu wa taala sudah ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha di mana tempat Masjidil Aqsa. Pintu surga di malam Isra dan Mi'raj waktu Rasulullah sudah datang dari Makkah ke tempat Masjidil Aqsa baru naik ketemu Allah Subhanahu wa taala sampai Sidratul Muntaha. Di waktu ini Rasulullah SAW sudah ketemu Allah Subhanahu wa taala dan di waktu ini Allah Subhanahu wa taala sudah memerintahkan kepada Rasulullah buat 5 waktu salat sehari. Semua fardu beda, hanya salat Allah panggil nabinya dan suruh dan memerintahkan kepadanya buat satu salat. Kenapa? Karena fardu-fardu yang lain untuk bantu diri antum. Zakat, sedekah itu membersihkan jiwa antum dari dosa-dosa. Puasa untuk membenarin kesehatan antum dan hajarin antum menjadi orang sabar. Haji membersihkan jiwa antum seperti orang baru lahir. Salat bukan untuk antum. Salat ini untuk Allah Subhanahu wa taala. Hubungan. Halo. Allah, saya ada, saya ikut, saya yakin, saya percaya Tuhan hanya Allah Subhanahu wa taala. Itu makna salat. Salat bukan untuk antum. Itu fardu antum. Wajiban antum terhadap Allah Subhanahu wa taala. Mungkin saya sudah jauh sekarang dari cerita kita yang pertama. Tapi kita orang dakwah untuk Allah Subhanahu wa taala, wajiban kita utama. Kita meninnatin diri untuk seluruh orang manusia, muslimin wa mu'minin wa mu'minat, agar mereka membenarin hidup mereka dan ingat ada Allah Subhanahu wa taala dan ingat ada peraturan Allah dan sunnah Rasulullah dan ada satu hari namanya hari akhirat. Karena itu wajiban kita. Tapi kita balik untuk hadis Maimunah. Maimunah waktu sudah tanya Rasulullah sudah balas dan kasih tahu kepada Maimunah, tanah mahsyar datanglah ke sana buat satu salat. Karena satu salat di sana menjadi 1000 salat. Dan kita sudah paham namanya, maksudnya jihad jiwa. Yang paling kecil dari jihad jiwa kita hadir jasad dan jiwa di sana. Walaupun kita buat orang Zionis la'natullah alaihim takut dan khawatir atau menghargain nama umat Islam, itu maknanya jihad atau tak?
Ini lebih baik dari bunuh mereka. Biar apa? Biar mereka bisa ingat dan lihat dan fokus, ada orang Islam sini, ada di tempat Allah Subhanahu wa taala, ada hamba-hambanya ikut dan jaga apa yang nabinya suruh buat. Itu yang maksud Rasulullah. Jihad jiwa yang paling kecil dari jihad jiwa, tapi pahalanya banyak. Kasih kita semangat pergi di sana, satu menjadi 1000. Itu maksud Rasulullah, jihad jiwa. Tapi Maimunah waktu dia sudah dengar dari Rasulullah seperti ini, Maimunah tanya Rasulullah SAW lagi, in lam nutiq ya Rasulullah an natahammal ilaih. Artinya ya Syekh, Maimunah tanya Rasulullah, kalau kita tak bisa sampai ke sana ya Rasulullah, jauh ya Rasulullah, 3 bulan berjalan, bahaya ya Rasulullah. Karena di zaman Rasulullah yang menjajah Masjidil Aqsa, kaum Rum, orang Salib, Masjidil Aqsa belum merdeka. Masjidil Aqsa merdeka di zaman Khalifah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Sebelumnya di zaman Rasulullah Masjidil Aqsa belum merdeka. Karena itu Maimunah tanya Rasulullah, kalau kita tak bisa sampai ke sana ya Rasulullah, jauh ya Rasulullah, 3 bulan berjalan, bahaya ya Rasulullah, ada orang yang menjajah di sana, apa alasan kita, apa tanggung jawab kita terhadap Masjidil Aqsa? Dengar baik-baik ya hamba Allah. Sebab yang tak bisa sampai ke sana bukan lepas tangannya, sebab yang tak bisa sampai ke sana bukan tanggung jawabnya sudah jatuh. Dengar baik-baik. Rasulullah SAW sudah menjawab kepada Maimunah, siapa yang tak bisa sampai ke sana, falyab'ats yuhdihi bizaitin yusraju fi qanadilih, faman ahdah ka'annahu shalla fi. Artinya ya Syekh, Rasulullah berjawab kepada Maimunah, siapa yang tak bisa sampai ke sana, kirimlah hadiah ke sana. Siapa yang sudah kirim hadiah ke sana, dia seperti buat satu salat di sana, dan satu salat ada di sana menjadi apa? Menjadi 1000 salat. Apa maknanya? Apa artinya? Ada arti, ada maksud dari Rasulullah untuk seluruh umat Islam. Apa artinya maksudnya? Maksudnya jihad harta. Jihad harta. Siapa yang tak bisa jihad jiwa, hadir jasad dan jiwa di sana, bukan maknanya lepas sana. Ada alasannya. Kirim hadiah ke sana. Kalau kita kirim hadiah ke sana itu maknanya kita bantu orang sana lanjut lawan. Bantu orang sana bisa faham, bisa peduli untuk Masjidil Aqsa dan berdiri dan lawan sama orang-orang Zionis rahmatullah alaih. Itu maknanya jihad harta. Maksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Masjidil Aqsa ini bukan urusan warga Palestina saja. Masjidil Aqsa ini bukan urusan warga Gaza saja. Masjidil Aqsa ini urusan seluruh umat Islam. Masjidil Aqsa ini tanggung jawab seluruh umat Islam. Tanah Palestina dan tempat Masjidil Aqsa bukan hak milik orang Palestina saja. Palestina, negara Palestina, Masjidil Aqsa di Palestina bukan hak milik orang Palestina saja. Hak milik seluruh manusia di dunia ini. Siapa yang sudah menjadi orang Muslim atau yang orang mau masuk Islam, hak dia. Ini tempat Masjidil Aqsa bukan untuk agama Islam saja. Ini tempat Masjidil Aqsa, tempat Nabi Isa alaihissalam, tempat lahir Nabi Isa, tempat Nabi Ishaq, Nabi Yaqub, Nabi Sulaiman, tempat maqam Sayyidina Ibrahim alaihissalam, tempat Nabi-Nabi. Bukan tanah Palestina, bukan hak milik orang Palestina. Tanah Palestina bukan hak milik orang Gaza. Tanah Palestina hak milik untuk seluruh manusia dan orang Muslim. Ingat ya hamba Allah subhanahu wa ta'ala, kalau ini bukan hak milik antum juga, Rasulullah ta'ala suruh antum datang ke sana dan jaga tempat ini. Ingat ya hamba Allah subhanahu wa ta'ala, Masjidil Aqsa sepi, Masjidil Aqsa sendirian. Kenapa? Karena umat Islam sibuk hal-hal dunia. Karena umat Islam sibuk menjadi harta bania dan rumah, istana dan mobil mewah. Tapi kita sudah lupa diri.
Kita sudah lupa waktu kita sudah meninggal, walaupun dadakan. Kita tak bisa bawa abah hanya satu kain ukurannya 2 meter, warnanya putih, namanya kafan. Itu saja yang kita bisa bawa. Tapi harta-harta yang antum sibuk sekarang kumpul dan jaga sampai antum capek dan sakit badan dicari duit, ingat itu harta tak bisa bantu antum. Hanya satu kali saja, satu arah saja bisa bantu antum. Antum tahu bagaimana? Seluruh manusia kalau dia sudah meninggal, dia tak bisa bawa hartanya di dalam kubur. Betul tak? Hah? Dan di hari kiamat dia bisa bawa? Tak bisa. Tapi saya bisa. Saya bisa bawa harta saya di dalam kubur dan di hari kiamat. Antum tahu bagaimana? Bagaimana? Sedekah, infak, jihad harta, zakat. Itu maknanya harta kita yang kita kumpulin di dunia, kita bisa buat harta kita menjadi bantu kita di hari akhirat. Kita bisa transfer harta kita di dalam nomor rekening ini, namanya surga. Ini namanya investasi akhirat. Itu maknanya kita bisa transfer harta kita dari dunia ke akhirat. Maknanya kita Syekh bisa bawa di hari akhirat atau tidak? Bisa. Tapi kita tak bisa bawa cash tunai. Kita bisa transfer dan lunasnya dan bayarannya bahala dan surga Allah Subhanahu wa taala. Itu lunasnya di hari akhirat. Tapi umat Islam sibuk hal-hal dunia, dia khawatir, bagaimana kalau saya sudah mati, anak saya menjadi apa? Kalau saya mati mesti saya mau kumpul banyak harta untuk mereka. Kenapa ya hamba Allah Subhanahu wa taala? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling sempurna dari manusia anak yatim. Nabi Isa alaihi salam sudah lahir tanpa ayah. Banyak nabi-nabi tak ada ayah. Nabi Yusuf lanjut hidupnya tanpa ayah, walaupun ayahnya Nabi. Anak Yaqub, betul tak? Antum khawatir untuk anak antum nanti dia tak bisa makan atau menjadi miskin, kita harus kumpulin harta-harta. Jangan khawatir. Allah yang makhluk dia dan Allah atur hidup dia, bukan antum yang atur hidup antum. Seperti waktu Allah Subhanahu wa taala sudah atur rezeki antum dan hidup antum, Allah Subhanahu wa taala juga bisa atur hidup mereka dan rezeki mereka. Tapi antum harus fokus untuk diri antum, siap-siap waktu ketemu Allah Subhanahu wa taala. Alasan antum menjadi apa? Jawaban antum depan Allah Subhanahu wa taala menjadi apa? Karena 3 soalan depan Allah. Salat yang pertama, kedua, usia dan umur antum sudah habis di jalan apa? Antum sudah buang waktu antum di mana? Habis umur antum mana? Ketiga, anak-anak antum sudah buat mereka menjadi apa? Itu tanggung jawab antum depan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kalau kita sudah buat anak kita menjadi anak saleh, kita dapat pahala banyak. Bagaimana? Karena kalau orang sudah meninggal, amalnya sudah putus dari dunia. Hanya 2 cara saja, 2 jalan saja, amalnya tak bisa putus. Bagaimana? Satu jalan namanya sadaqatun jariyah. Sadaqah jariyah itu maknanya sadaqah yang tak ada berputus. Itu maknanya bisa bantu kita walaupun kita sudah meninggal mati. Tabungan kita ada tambah. Walaupun kita sudah mati, tapi amal kita ada tambah. Pahala-pahala kita ada tambah. Ini satu sedekah jariyah. Kedua, anak saleh. Anak saleh bagaimana mau bantu kita kalau kita sudah mati? Karena kalau kita sudah buat anak kita menjadi anak saleh, dia ada 5 waktu salat. Setiap salat ada doa. Setiap kita habis salat kita baca doa apa? Allahumma ighfir li wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kita minta rahmat dan minta maghfirah dari Allah untuk orang tua kita. Maknanya apa? Amal ini ada putus. Kalau kita menjadi ada anak saleh,
dan dibuat doa untuk kita, bantu kita di hari akhirat, hanya ini dua saja. Inna dia hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Ana antum, betul ana antum. Tapi hak milik Allah subhanahu wa ta'ala ini amanah dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada antum. Antum harus jaga baik-baik dan hajarin baik-baik dan benarin baik-baik. Semoga anak-anak kita menjadi anak saleh, biar antum bisa bermanfaat dari jalan mereka. Amin ya rabbal alamin. Hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah suruh kita menjaga Masjidil Aqsa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh kita buat jihad jiwa atau jihad harta. Rasulullah sudah jaga kita di hidupnya dan di hari akhirat kita. Di hari akhirat kita butuh dan Rasulullah mesti jaga kita. Kenapa kita tak bisa jaga wasiat Rasulullah? Waktu Rasulullah mau bantu kita dan kasih kita syafaat, cumannya jaga kita. Kenapa kita tak ada jaga wasiatnya? Kenapa kita tak ada ikut fatwanya? Kenapa kita tinggalin peraturan-peraturan Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya? Bagaimana kita mau dapat surga Allah subhanahu wa ta'ala? Masjid Al-Aqsa sekarang sendirian. Masjid Al-Aqsa karena sendirian dan umat Islam sudah tutup mata dan sibuk hal-hal dunia. Tentara-tentara Israel sudah sampai di tempat Masjid Al-Aqsa, di dalam Masjid Al-Aqsa. Sobek dan potong Quran kita dan bakar Quran kita di dalam Masjid Al-Aqsa. Ini umat Islam. Tentara-tentara Israel sudah masuk di tempat Masjid Al-Aqsa, bawa anjing-anjing yang paling najasat di dalam Masjid Al-Aqsa. Ini wasiat Rasulullah apa yang suruh kita menjaga Masjid Al-Aqsa. Tentara-tentara Israel sudah sampai sobek baju muslimah wanita-wanita orang Palestina, sobek baju mereka dan lihat aurat-aurat mereka di dalam Masjid Al-Aqsa. Mana hormat diri Islam? Mana harga diri Islam? Mana umat Islam? Allahu a'lam. Mana wasiat Rasulullah? Allahu a'lam. Mana fatwa Rasulullah? Allahu a'lam. Karena itu ya hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala, ingat ada satu hari hisab. Alasan kita depan Allah subhanahu wa ta'ala bagaimana? Jawab kita depan Allah subhanahu wa ta'ala, kita bisa jawab apa? Atau waktu kita ketemu Rasulullah dan minta syafaat, waktu seluruh nabi-nabi juga dan seluruh manusia tak bisa bantu kita hanya Rasulullah, kita bisa dapat syafaatnya? Ingat ya hamba Allah subhanahu wa ta'ala, Masjid Al-Aqsa ini umat Islam sekarang 2 miliar orang Muslim, 38 negara-negara Muslim. Ada, kalau saya mau tanya satu soalan, 38 negara-negara Islam, 2 miliar orang Muslim, ada satu negara jaga Masjid Al-Aqsa dan ikut apa yang Rasulullah SAW sudah suruh kita? Ada? Hah? Kita mau lihat. Ada? Ada? Saya harap dengar seorang dia bilang ada. Atau saya dalam news TV juga, berita TV, saya mau tanya, ada? Mesti tak ada. 2 miliar umat Islam, umat yang paling banyak, yang paling ramai. 38 negara-negara Islam yang paling hebat, yang tentara-tentara ramai, senjatanya sampai rosak. Satu negara tak ada jaga Masjid Al-Aqsa. Tapi ada, tapi bukan negara. Ada satu kota kecil, luas tanahnya 360 km saja. Warga rakyatnya 2 juta orang saja. Nama kota ini kota Jalur Gaza. Kota Jalur Gaza ini sudah hampir 80 tahun sekarang jaga Masjid Al-Aqsa dan seluruh kota-kota di Palestina. Karena apa? Karena waktu Israel mulai menjajah Palestina, Israel sudah pegang dan menjajah seluruh kota-kota Palestina walaupun Masjid Al-Aqsa juga. Hanya Gaza saja tabarna jatuh belum selesai sampai hari ini.
Sampai hampir 80 tahun belum selesai, belum jatuh, nggak pernah menjajah. Tapi Gaza ini yang 360 kilometer, 2 juta orang, 2 juta orang ini yang kota kecil, yang baris pertahanan pertama menjaga Masjid Al-Aqsa sekarang. Gaza sekarang ini yang baris pertahanan pertama menjaga hormat diri dan harga diri umat Islam depan orang-orang kafir, orang musuh Allah subhanahu wa ta'ala, orang Zionis la'natullahi alaihim. Tapi kalau kita mau lihat Gaza sekarang bagaimana? Gaza yang jaga agama antum sudah sekarang sampai 1 tahun 2 bulan. Dari 7 Oktober tahun kemarin sampai sekarang 1 tahun 2 bulan. 1 tahun 2 bulan ini perang sudah mulai sampai waktu ini perang ini tak pernah berhenti walaupun 1 jam. 1 jam tak pernah berhenti. 1 tahun 2 bulan tak pernah berhenti perang. Di dalam 1 tahun 2 bulan ini orang Gaza sudah sampai 45.000 orang syahid, sudah meninggal syahid. 45.000 orang sudah meninggal syahid. 200.000 orang terluka-luka. 12.000 orang sudah hilang, kita tak ada ketemu lagi, kita tak tahu mereka mana, mati bawa hancur-hancuran rumah atau Israel tangkap mereka bawa ke penjaranya, Allahu a'lam. Mau tambah lagi, seluruh masjid-masjid di Gaza sudah hancur. Yang masjid usianya umurnya ratusan tahun di zaman Imam Syafi'i, mazhab kita dan mazhab antum sudah hancur. Masjidnya yang umurnya lebih dari 500 tahun sudah hancur. 489 masjid atau 490 masjid sudah hancur, jarang dengar azan. Tempat ibadah sudah selesai. Tambah lagi rumah-rumah sakit, ada lagi hanya 1 rumah sakit saja beroperasional. Namanya Rumah Sakit Al-Aqsa di Gaza Tengah, perbatasan sama Gaza Selatan. Rumah sakit ini kalau antum lihat, antum tak berani masuk. Kenapa tak berani masuk? Saya yakin bukan hanya tak berani, saya yakin antum tak berani masuk. Kenapa tak berani? Karena rumah sakit ini banjir. Tapi bukan banjir air, banjir darah. Banjir jasad-jasad orang yang sudah meninggal syahid, tak ada tempat untuk tanam kuburnya. Banjir orang terluka-luka di sana, mereka di lantai, tak ada kasur, tak ada apa-apa. Karena tak ada muat. 200.000 orang terluka-luka. Kalau 200.000 orang terluka-luka, bukan terluka biasa yang antum tahu. Terluka hanya sobek badan saya, 1 jahit atau 2 jahit bisa tutup, ya? Enggak. Terluka di sana luar biasa. Terluka di sana, kaki terbang, tangan terbang, kepala bisa potong 2, usus-usus keluar, badan-badan hancur, obat-obat tak ada, perawatan tak ada. Kalau air minum tak ada, bagaimana ada obat? Dari mana? Kalau air minum, antum mesti bersyukur. Antum harus bersyukur. Bersyukur apa? Antum bisa minum air mineral. Masya Allah. Harganya berapa? 4.000 atau 5.000. Tak ada harga, kan? Tapi kalau antum bawa ini untuk orang-orang Gaza, mereka mungkin kasih semua hartanya untuk kamu, tapi kasih dia 1 botol air ini. Kenapa? Karena anak-anak Gaza dan orang-orang Gaza sudah sampai minum air laut tambah gula, biar mereka bisa tahan haus dan minum. Karena orang-orang Gaza sudah sampai makan rumput tanah karena makanan tak ada. Karena orang-orang Gaza di sana kalau mereka mati bukan mati biasa seperti kita. Kalau kita mati kita bisa ketemu badan dan tanam di dalam kubur. Di sana mereka mati ramai-ramai, badan mereka hancur. Ada satu cerita dari 1.000 cerita. Ada satu masjid namanya Masjid Tabi'in di Gaza Utara. Di Gaza Utara ini Masjid Tabi'in ada di waktu salat subuh.
Jamaahnya warga ramai hampir 200 orang. Ada salat subuh sekali jemaah. Tiba-tiba datang pesawat Israel dan menghancurin masjid ini, bombet masjid ini. Semua jemaah di dalam masjid ini tak ada satu orang keluar hidup dari tempat ini. Tak ada hidup, tak ada masalah. Kita syahid untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada masalah. Tapi mereka cari badan-badan mereka tak ada ketemu. Mereka ketemu apa? Daging-daging, potong-potong seperti daging cincang. Mereka buat apa? Mereka bawa satu timbang, letak di meja, dan bungkus ini. Dan timbang ini, setiap 70 kilogram, bungkusin dalam satu plastik, itu maknanya satu orang mayat, satu orang syahid. Antum ada kakak dalam tadi salat? Ambil satu bungkus. Antum ada satu abang dalam? Ya, ambil satu bungkus. Antum ada adik, abang,